10 pahala menjalankan sholat duha. Ke-10, diampuni dosa-dosanya. Seorang sahabat Nabi yang rajin melakukan sholat duha merasa hatinya lebih tenang dan ringan untuk ibadah karena dia yakin dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ke-9, dicukupkan rezekinya. Seorang pedagang yang rutin melakukan sholat duha sebelum berangkat berjualan merasakan keberkahan dalam usahanya. Rizkinya datang dari segala arah dan berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Ke-8, dibuatkan rumah di surga. Seorang wanita yang rajin melaksanakan sholat duha selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibangunkan rumah di surga untuknya dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ke-7, terhindar dari sifat lalai. Seorang pemuda yang sering merasa lalai dan malas untuk ibadahnya, dengan mulai rutin melaksanakan sholat duha, dia merasakan perubahan setiap hari dalam ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ke-6, mendapatkan pahala sedekah. Seorang ibu rumah tangga yang miskin tidak bisa bersedekah, namun dia merasa bahagia karena dengan sholat duha ia bisa mendapatkan pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian dari salah seorang di antara kalian harus bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan menyingkirkan batang di jalan adalah sedekah, dan 2 rakaat duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Ke-5, sunnah Rasulullah. Seorang anak kecil yang diajarin ibunya untuk melakukan sholat duha, dia merasa bangga dan senang karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Ke-4, mendapatkan keberkahan waktu. Seorang pekerja yang sebelum melakukan aktivitasnya selalu melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, dia merasakan bahwa pekerjaannya lebih lancar dan waktunya lebih berkah. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Ke-3, mendapatkan ketenangan hati. Cerita seorang mahasiswa yang sering merasa cemas dan stres di saat mengikuti pelajaran. Dia mencoba melaksanakan sholat duha. Dia menemukan ketenangan dan akhirnya dia rajin sholat duha.
Salat duha memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati, sebagaimana dia disebut dalam berbagai hadis tentang keutamaan salat duha. Kedua, dijanjikan pintu surga. Ada cerita seorang kakek yang selalu merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan salat duha untuk berharap dapat masuk surga melalui pintu duha yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, di surga terdapat pintu yang disebut pintu duha. Apabila hari kiamat tiba, ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat duha? Inilah pintu kalian, masuklah dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ke-1, mendapatkan pahala seperti umrah. Cerita seorang wanita yang belum mampu untuk pergi umroh, akhirnya dia merasa senang dengan melaksanakan sholat duha. Ia bisa mendapatkan pahala yang setara dengan umroh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmizi.